Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Betafish. Di video kali ini kita bakal ngebahas gimana cara menaikkan warna pada blue pulcra. Nah, cara ini adalah hasil dari pengalaman pribadi saya selama klip pulcra. Jadi kalau teman-teman ada saran lain, boleh sharing di sini dengan komen di bawah supaya yang belum tahu bisa jadi tahu. Oke, sebelum kita ke inti dari videonya, untuk yang belum tahu, ada baiknya kita mengenal dulu si pulcra ini. Menurut informasi yang saya baca, yaitu dari blognya Mas Hiko, si pulcra ini berasal dari negara Myanmar, di mana iklim di Myanmar itu subtropis, jadi suhu di sana bisa sangat dingin, berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius. Beda sama Indonesia yang beriklim tropis. Tapi bukan berarti dia nggak bisa tinggal di Indonesia ya. Nah, nanti kita juga bakal bahas gimana cara supaya pulcra ini betah tinggal di air Indonesia. Pulcra ini hidup di air yang jernih dengan kadar oksigen yang tinggi. Jadi penting bagi kita sebagai kiper untuk selalu menjaga kualitas airnya. Rajin-rajin ganti air 40-50% aja setiap minggu sekali nggak apa-apa. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di blognya Mas Hiko karena akan sangat panjang kalau saya jelasin di sini. Nah, di sini saya ada blue pulcra. Ikan ini ukurannya kurang lebih masih 7 cm, tapi warna birunya udah mulai keluar kan teman-teman. Ikan ini saya beli sebulan yang lalu pas ukurannya masih 5 cm. Nah, ini ada videonya pas masih awal-awal saya keep. Masih polos banget ya. Dulu beli sih masih 50.000 di ombyokan. Nah, kalau di ombyokan gitu kita harus pintar-pintar milihnya. Ombyokan itu kalau yang belum tahu kayak masih di koloni gitu atau masih dicampur sama ikan-ikan lain. Next saya bakal buatin videonya tips-tips cara memilih pulcra di ombyokan. Hal yang saya lakuin ke ikan ini supaya warnanya keluar, pertama, buat ikan itu senyaman mungkin berada di tank. Di sini teman-teman bisa nih tambahin kayu, batu, atau tanaman supaya dia nyaman dan jangan lupa kasih tempat buat dia sembunyi. Kalau saya nggak menyarankan tank polosan, tapi balik lagi sih ke selera masing-masing. Terus untuk background, saya pakai background yang putih supaya kelihatan terang aja biar birunya makin kelihatan. Intinya buat ikan itu senyaman mungkin dengan meniru habitat aslinya. Walau nggak bisa sama persis, setidaknya udah mirip sama habitatnya itu nggak apa-apa. Untuk tanknya sendiri saya masih pakai yang ukuran 30 cm. Untuk cana itu semakin besar tanknya semakin bagus teman-teman. Terus yang kedua, saya tambahin kipas. Karena pulcra ini hidup di daerah subtropis, sebisa mungkin air itu dingin. Terserah mau pakai kipas apa aja. Kalau saya pakai kipas yang biasanya untuk CPU komputer. Biasanya toko-toko ikan jual sih. Kalau nggak ada juga di toko komputer pasti ada. Harganya itu kalau nggak salah 50.000 dulu waktu beli. Intinya buat ikan itu senyaman mungkin. Kalau udah nyaman pasti yakin aja bakal nunjukin bakat aslinya. Terus untuk yang ketiga, saya pakai pakan premium blue. Untuk pakan ini perannya sangat penting sih menurut saya, ningkatin warna ikannya. Di sini saya pakai premium blue dari Akari, tapi udah saya campur sama Akari premium yellow. Karena dulu sebelum beli pulcra ini saya beli yang yellow untuk auranti saya, biar iri tempat aja sih sebenarnya. Jadi auranti saya kasih juga premium blue ini, makanya di sirip atas sama bawah itu mulai ada biru-birunya juga. Untuk porsi makannya saya kasih sehari 2 kali untuk pelet. Terus seminggu sekali biasanya saya kasih udang atau jangkrik yang masih kecil. Jangkriknya itu nyesuaiin aja sama ukuran mulutnya, sama udangnya juga nyesuaiin sama ukuran mulutnya. Kalau misalnya teman-teman pakai udang tambak
itu ya dipotong-potong dulu, atau kalau misalnya udang kali yang kecil-kecil itu juga nggak apa-apa, bisa langsung dikasih. Untuk pemberian pakannya saya kasih nggak terlalu banyak supaya nggak kegemukan aja, karena kasihan lihatnya kalau ikan gemuk rata-rata nggak aktif berenang, terus kayak suka mager gitu. Oh iya, ikan-ikan di rumah saya ini nggak ada yang saya puasakan, setiap hari makan. Walau setiap hari makan, alhamdulillah ikan masih tetap galak dan aktif. Karena menurut saya beda sih antara galak lapar sama galak mental. Kalau emang ikan itu galak karena mental, bawaannya mau dikasih makan tiap hari tanpa puasa pun dia bakalan galak terus. Beda sama ikan yang galak lapar, begitu kenyang balik lagi ke mental aslinya, mageran. Auranti saya juga itu belum galak, nggak kayak Auranti yang diidam-idamkan para kiper Auranti. Kalau saya sih selama keep ikan, yang penting ikan itu sehat. Kalau ikan itu sehat, yakin aja sih tanpa treatment aneh-aneh, pasti juga bakal nunjukin bakat aslinya. Nah itu tadi cara saya supaya Cana blue pulchra cepat mutasi ke birunya. Semua yang saya lakuin tadi murni pengalaman pribadi saya, karena setiap kiper punya caranya masing-masing. Untuk itu apabila ada tambahan dari teman-teman semua, boleh banget kita sharing ya. Sekian dulu video dari saya. Kalau menurut teman-teman video saya bermanfaat, saya akan sangat berterima kasih kalau teman-teman mau subscribe channel saya dan share ke orang-orang supaya ilmu dari saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan buat saya semangat untuk bikin tips-tips selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu air.